memasuki era reformasi di tahun 1999, eksistensi etnis Tionghoa di politik nasional mulai mencuat. Kesempatan untuk berkarir di dunia politik menjadi terbuka lebar bagi kaum yang dianggap minoritas ini. Presiden keempat Republik Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden yang ditandatangani oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Diketahui, Kepres inilah yang menjadi batu sandungan untuk etnis Tionghoa berpolitik. Dengan dicabutnya impres tersebut, maka kesempatan etnis Tionghoa untuk mengabdi pada Republik Indonesia semakin terbuka lebar. Berikut kepala daerah etnis Tionghoa yang masih aktif di tahun 2021. Number 1. Hasim atau Hwang Kim Lee. Hasim adalah seorang pengusaha dan politikus yang berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Medan dengan partai pengusungnya PDI Perjuangan. Hasim menjadi orang pertama berdarah Tionghoa yang menjadi Ketua DPRD Medan. Karir politik Hasim dimulai ketika menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Medan dan menjadi anggota legislatif selama 3 periode, yaitu 2009 sampai 2024. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, PDI Perjuangan menunjuk Hasim sebagai Ketua DPRD Medan periode 2019 sampai 2024. Number 2. Eni Anggrek. Eni Anggrek adalah seorang politikus berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Eni Anggrek menjadi Ketua DPRD Kabupaten Alor periode 2019 sampai 2024 dengan partai pengusungnya PDI Perjuangan dan menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Alor. Nama Eni Anggrek menjadi terkenal ketika selalu berkonflik politik dengan Bupati Kabupaten Alor, yaitu Amon Jobo. Bapak Amon Jobo adalah orang yang viral di media saat memarahi staf Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini. Namun, setelah sekian lama berkonflik politik, akhirnya mereka berdua berdamai pada tanggal 10 Juli 2021. Number 3. Freddy T. Freddy T adalah seorang pengusaha dan politikus berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kaimana, Provinsi Papua dengan partai pengusungnya Partai Demokrat. Karir politiknya dimulai ketika ia menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kaimana. Di tahun 2015, Freddy T mencoba untuk menjadi calon Bupati Kaimana. Namun sayang, hanya menempati urutan 2. Dan di tahun 2019, Freddy T mencoba kembali untuk menjadi calon Bupati Kaimana dan Freddy T pun memenangkan suara terbanyak untuk terpilih menjadi Bupati Kaimana periode 2021 sampai 2024. Number 4. Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwing. Dr. Verna Gladys Inkiriwing adalah seorang dokter dan politikus berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat sebagai Bupati Poso dengan partai pengusungnya Partai Demokrat. Lahir di Manado 27 November 1983, dia menjadi Bupati perempuan pertama di Sulawesi Tengah. Dr. Verna mengikuti jejak ayahnya, yaitu AKBP Piet Inkiriwing yang pernah menjadi Bupati Poso 2 periode pada tahun 2005 sampai 2015. Tercatat, Dr. Verna Inkiriwing aktif mengikuti organisasi Miss Indonesia dan ia pernah meraih gelar runner-up pertama dalam ajang Miss Indonesia pada tahun 2007 sebagai perwakilan dari Sulawesi Tengah. Pada Pilkada 2020, Dr. Verna memenangkan suara terbanyak untuk terpilih menjadi Bupati Poso periode 2021 sampai 2024. Number 5. Satono. Satono
adalah seorang pegawai pemerintahan atau PNS yang berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat sebagai Bupati Sambas, Kalimantan Barat dengan partai pendukungnya Gerindra. Lahir di Senturang 2 April 1980. Sebelumnya, Satono adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas. Setelah 16 tahun berkecimpung di dunia birokrat, Satono mencoba untuk menjadi calon Bupati Sambas pada Pilkada 2020. Satono dan pasangan memenangkan suara terbanyak untuk terpilih menjadi Bupati Sambas periode 2021 sampai 2024. Number 6. Dr. Agustinus Taulin. Dr. Agustinus Taulin adalah seorang dokter yang berdarah Tionghoa yang sekarang menjabat sebagai Bupati Belu NTT yang diusung oleh Partai Nasdem. Dr. Agustinus Taulin mengabdi lama pada dunia kesehatan, pernah sebagai dokter penyakit dalam di puskesmas dan pernah mendapat penghargaan sebagai dokter teladan tingkat puskesmas se-Indonesia. Pernah memimpin Rumah Sakit Umum Daerah MGR Gabriel Manek di Atangbua dan pernah menjadi dokter di Rumah Sakit BMC Mayapada dan Siloam Hospital Bogor. Pada Pilkada 2020, Dr. Agustinus Taulin mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati Belu dan Dr. Agustinus Taulin beserta pasangan memenangkan suara terbanyak untuk terpilih menjadi Bupati Belu periode 2021 sampai 2024. Number 7. Eddie Min atau Asyong. Eddie Min adalah seorang pengusaha dan politikus berdarah Tionghoa. Lahir di Tanjung Medan, Sumatera Utara, 21 April 1972. Eddie Min menjadi Bupati Labuhan Batu Selatan periode 2001 sampai 2024 dengan partai pengusungnya PDI Perjuangan. Diketahui, Eddie Min adalah seorang pengusaha getah karet dan aktif di beberapa keorganisasian di Labuan Batu Selatan. Tercatat, Eddie Min pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan periode 2014 sampai 2018. Pernah menjadi anggota DPRD pada tahun 2019 sampai 2020. Pada Pilkada 2020, Eddie Min mencalonkan diri menjadi calon Bupati Labuhan Batu Selatan. Eddie Min dan pasangan memenangkan suara terbanyak untuk terpilih menjadi Bupati Labuhan Batu Selatan periode 2021 sampai 2024.